Sosok yang lagi viral dan pengen gue bahas hari ini dikenal dengan sebutan Sister Hong atau Red Uncle. Gimana enggak? Dia sudah menjerat sebanyak 1.600-an pria. Dan dari kasus yang benar-benar mind blowing ini, pasti sih kepala kita sama. Kenapa bisa para pria ini tetap mau melanjutkan hubungan sama Sister Hong padahal udah kelihatan banget dia ini seorang pria. Aslinya bukan sister, tapi uncle. Dan lucu juga ya, kadang manusia itu lebih takut kehilangan rasa enak daripada kehilangan akal sehat. Akhirnya gue menemukan jawaban yang cukup masuk akal. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Guys, kalian tahu drakor bulan ini yang lagi viral gak sih? Tentang garis merah misterius yang muncul di atas kepala orang-orang yang pernah berhubungan seks. Jadi, garis merah itu tuh ngasih tahu berapa kali si orang ini tuh pernah melakukan seks dengan seseorang, atau bahasa gaulnya zaman now ya, yaitu body count. Dan anehnya, hal ini malah dijadiin tren sama orang-orang buat nyebarin aibnya sendiri. Tapi gue nggak mau ngomongin soal itu. Kalaupun memang ada orang atau alat yang bisa deteksi hal tersebut, harusnya orang yang akan gue bahas di Unseen hari ini bakal banget cepet ketahuannya sih. Gimana enggak? Dia sudah menjerat sebanyak 1.600-an pria dengan menjajakan layanan esek-esek yang dia berikan. Tapi the way dia mendapatkan para korbannya ini bener-bener gong. Nah, kaget gak lo? Gimana caranya? Kok bisa-bisanya banyak yang ketipu? Daripada makin banyak pertanyaan yang muncul di kepala kalian, mending langsung kita bahas. So, check this out. Sister Hong. Sosok yang lagi viral dan pengen gue bahas hari ini dikenal dengan sebutan Sister Hong atau Red Uncle. Ya, dia adalah seorang pria berusia 38 tahun bernama asli Jiao yang menyamar jadi wanita dengan nama Hong Ji. Nah, kalau di bahasa Cinanya, Hong ini diartikan sebagai merah, sedangkan Ji artinya kakak perempuan. Jadi mungkin maksudnya adalah kakak perempuan yang berambut merah atau seorang wanita yang memiliki pengaruh karena kecantikannya. Sister Hong ini berasal dari kota Nanjing, provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur. Jadi, dia ini viral karena dia merupakan pria yang menyamar sebagai wanita dan melakukan hubungan seksual dengan sesama pria. Dan gelinya lagi, aktivitas bercocok tanam itu direkam secara diam-diam dan dia jual ke grup online seharga 150 yuan atau sekitar 300 ribuan. Tapi gimana bisa orang-orang terjerat sama Sister Hong? So, awalnya para pria ini ketemu sama Sister Hong lewat media sosial atau aplikasi dating. Nah, di dalam akunnya itu Sister Hong sering membagikan video dirinya dengan memakai make up tebal, rambut palsu, rok panjang, pakaian wanita serta menirukan suara seperti wanita. 你说呀？我才刚吃过饭我就睡，我明天中午12点钟上班。你怎么还不睡呀？ 我说你怎么还没睡？ Dia pun mengaku sebagai janda yang kesepian dan butuh kasih sayang. Selama bertahun-tahun yang dimulai dari tahun 2022 itulah Sister Hong ini menjalani perannya dengan sangat meyakinkan. Dan gak segan-segan mereka ditawarkan layanan bercocok tanam secara gratis sama Sister Hong ini.
Dan layanan gratis itulah yang membuat para pria ini mau menemui wanita jadi-jadian tersebut. Korban ini gak kaleng-kaleng guys. Kebanyakan dari mereka adalah pria-pria berkualitas tinggi. Kayak bule, anak gym, orang kantoran, dan mahasiswa ganteng. Para korbannya ada yang udah menikah, bertunangan, dan banyak juga nih yang masih single. Terus setelah udah terperdaya dengan rayuan manis dan ajakan layanan gratis, para pria ini diminta si Serong buat datang ke apartemennya. Nah, karena dia gak minta bayaran sepeser pun, jadi dia cuma minta para calon korbannya buat bawain hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi. Contohnya kayak sembako, susu, buah, sayuran, dan hal-hal domestik lainnya. Nah, setelah para pria ini sampai ke apartemennya, dia mulai deh tuh melakukan kegiatan itu dan merekamnya secara diam-diam. Tapi anehnya banyak dari para korbannya yang tahu kalau si Serong ini sebenarnya pria yang suka berpakaian wanita atau biasa disebut dengan cross dresser. Bahkan aslinya si Sister Hong ini tuh sempat punya istri, tapi memang udah meninggal. Dan punya satu anak yang udah gede. Sayangnya si anak ini tinggal di luar negeri. Nah oke, kita lanjut. Nah, para pria yang baru tahu kalau dia ini adalah cowok, otomatis langsung pada kabur. Tapi yang lebih anehnya lagi, masih banyak juga yang malah mau lanjut melakukan kegiatan tersebut. Sampai akhirnya kegiatan tak lazim ini kebongkar setelah salah satu korbannya menyadari kalau misalnya ada video esek-esek mereka yang bocor ke media sosial. Mereka yang mengetahui video tersebut langsung melaporkan Sister Hong ke polisi. Dan Sister Hong pun ditangkap pada 5 Juli 2025. Polisi menemukan berbagai bukti di apartemennya seperti 7 wig dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda, alat kosmetik wanita, dan lingerie atau bra wanita serta handphone yang berisi ribuan rekaman para korbannya. Dalam pengakuannya ke polisi, dia telah menjerat sebanyak 1.692 pria. Tapi polisi membantah kalau jumlah tersebut terlalu dilebih-lebihkan sama si Sister Hong. Dan setelah dilakukan investigasi lagi, sejauh ini korban asli yang mau ngasih kesaksian baru berjumlah 237 orang. Aksi ekstrim yang dia lakukan ini ternyata hanya demi mendapatkan uang dari penjualan video tersebut. Dan gongnya, ada beberapa korban yang mengklaim dirinya terinfeksi HIV setelah bercocok tanam dengan Sister Hong. Para korban pun merasa khawatir dan ketakutan akan identitas mereka yang bocor sampai tersebar luas di media sosial dan cemas akan potensi penularan HIV. Makanya pihak berwenang di Cina membuka posko pengaduan bagi korban Sister Hong yang merasa terpapar penyakit menular seksual tersebut. Sampai akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian pada tanggal 8 Juli 2025 atas tuduhan menyebarkan konten pornografi dengan maksimal hukuman 2 tahun penjara. Tapi bisa aja hukumannya semakin parah kalau kerugian ditimbulkan ini semakin banyak. So, Sister Hong bisa terancam hukuman mati. Dan dari kasus yang benar-benar mind blowing ini, pasti sih kepala kita sama. Kenapa bisa para pria ini tetap mau melanjutkan hubungan sama Sister Hong padahal udah kelihatan banget dia ini seorang pria. Dari penampilannya pun gak ada modisnya, gak ada seksi-seksinya. Tapi kenapa pada mau? Gue ini heran banget ya. Ini kenapa sih pada gak ngeh apa gimana sih? Oke. Setelah gue riset dari berbagai sumber, akhirnya gue menemukan jawaban yang cukup masuk akal. Bukan karena bentuk fisik atau wajahnya yang bikin pria-pria ini pada nafsu, tapi kepribadian atau image yang ditampilkan di sosial media. Kalau kita mundur ke belakang,
Ini di pembahasan sebelumnya ini kan gue mention kalau misalnya dia ini tuh nampilin image sebagai janda yang kesepian dan butuh kasih sayang. So karena itu jadi banyak laki-laki yang iba dan seperti pengen menafkahi dia layaknya pasangan suami istri. Apalagi si Strong ini gak minta uang ke para pria tersebut, melainkan hanya minta kebutuhan sembako saja. Jadi dia dipandang sebagai wanita yang gak matre dan sangat sederhana. Nah dia ini benar-benar cuman butuh kehangatan dan sosok pria yang bisa menemani dia. Jadi pria itu tuh ngerasa kalau gue tuh sebagai cowok bisa jadi pahlawan dalam hidup Sister Hong. Ya kayak bermain peran layaknya pria memberikan nafkah dan perlindungan kepada wanita yang rentan aja sih gitu. Dan gak hanya itu saja. Para korban dia juga bilang dia di aplikasi Weibo kalau Sister Hong itu mampu memenuhi kebutuhan emosional para pria-pria ini. Dengan cara memberikan kelembutan lewat omongannya, terus selalu mendengarkan curhatan mereka, kasih advice atau petuah-petuah ke mereka, dan selalu sabar kalau misalnya nanggepin suatu hal. Jadi ya dia itu benar-benar buat korbannya ini merasa nyaman saat ada di dekatnya. Nah ini saking nyamannya, ada beberapa pria yang sampai berkali-kali datang ke dia supaya merasa punya seseorang yang mampu support pria itu secara mental. Dia kayak ngasih mereka ruang buat istirahat dari kerasnya dunia luar. Kayak dia tuh zona aman lah. Yang bikin mereka ini bisa pelan-pelan sembuhin perasaannya. Bahkan saking effortnya, Sister Hong ini sampai belajar bahasa Inggris buat ngehandle korban dia yang bule-bule. Tapi ya ada juga yang memang tergoda karena hawa nafsu meski udah tahu Sister Hong adalah laki-laki. Mereka merasa sia-sia jika tidak menyelesaikan apalagi didapetin dengan harga yang murah. Gak perlu nyewa LC yang sampai ratusan ribu atau berjuta-juta. Dan ya hasrat nafsu ini sering bikin orang lupa logika. Banyak dari mereka yang gak pikir panjang karena merasa udah terlanjur dan gak bisa mundur lagi. Jadi ya benar-benar si Sister Hong ini memainkan ego dan psikis para korbannya. Sampai mereka ini merasa gak ditipu sama Sister Hong. Begitulah ternyata Sister Hong yang selama ini digilai banyak cowok. Aslinya bukan sister, tapi uncle. Dan lucu juga ya, kadang manusia itu lebih takut kehilangan rasa enak daripada kehilangan akal sehat. Kasus Sister Hong ini bisa jadi bukti kalau misalnya banyak orang rela dibohongin asal egonya terpuaskan. Ya ujung-ujungnya ya malu sendiri. Jadi pelajaran ya guys, jangan cuman lihat apa yang kelihatan di depan mata. Karena gak semua yang kelihatan cantik itu beneran perempuan. Dan gak semua yang bikin nyaman itu beneran tulus. Ya iya gak? Oke, untuk nextnya kita bahas apa lagi? Kalau misalnya kalian pengen gue bahas kasus lainnya, boleh ketik saran di kolom komentarnya. Dan gue juga tetap menunggu cerita menarik dan serem lainnya dari kalian di email kita di fadipotret@gmail.com. Dan yang terpilih akan gue bacain di konten selanjutnya.